membawa hati kami, hidup kami, perlengkapi kami Tuhan, supaya kami membawa dampak besar di mana kami ada. Pelayanan kami, gereja ini Tuhan, keluarga kami Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberkati kami lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Dimuliakan Engkau lewat setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami. Biar semua itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Urapi pendengaran dan hati kami, Roh Kudus. Ambil alih seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita adalah pujian, penyembahan, dan revival. Bapak Ibu, kita baca 2 Tawarik pasal 5 ayat 12 sampai 14. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur Mesbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus, dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serta memperdengarkan keduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. 14. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kisah ini terjadi saat di mana Raja Salomo mentahbiskan Bait Allah. Rumah Tuhan sudah selesai dibangun, dan maka di sana terjadi pentahbisan rumah Tuhan. Dan kita perhatikan tadi bagaimana tim PW, Praise and Worship, ada penari di sana, ada pemusik, istilah sekarang ada worship leader, ada singers, choir. Itu rame. Dan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi tatkala mereka memuji Tuhan, ada awan turun di Bait Allah, ada hadirat Tuhan turun di bait sucinya Tuhan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, ini adalah tim satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan saya ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa mereka juga adalah imam-imam dalam ibadah itu. Semua tim yang berkaitan dengan ibadah adalah imam. Baik itu para pemusik, worship leader, singers, penari, dan semua yang terlibat di altar itu adalah imam yang sedang menaikkan pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Maka pujian dan penyembahan hampir redup di akhir zaman. Orang memuji Tuhan hanya sekedar nyanyi, hanya seperti melakukan rutinitas. Tapi oleh anugerah Tuhan, maka pujian penyembahan ini diangkat kembali. Dan akhirnya
Terjadi revival yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, khusus kita harus akui bahwa kembalinya pujian penyembahan ini Tuhan pakai seorang hamba Tuhan dan timnya juga. Ada Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, pendeta dari salah satu GBI, dan tim mereka. Mereka lah yang kembali mengangkat pujian penyembahan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita melihat gereja-gereja yang melakukan dan melaksanakan ini, atau betul-betul melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Gereja-gereja tersebut menuai jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, dan akhirnya gereja Betel bisa menjadi berkat kepada organisasi-organisasi yang lain. Maka organisasi gereja yang lain mengadopsi mulai apa yang dilakukan oleh gereja Betel Indonesia. Bagaimana mereka menyembah Tuhan, bagaimana mereka memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pujian dan penyembahan dalam bahasa aslinya disebut proskuneo, yaitu menyembah. Menyembah itu berarti membungkuk atau bersujud dengan hormat, seperti mencium tangan tuannya zaman dulu seperti itu. Bagaimana seorang hamba mencium tangan tuannya, dia harus berlutut dan betul-betul dia merendahkan dirinya seperti itu. Ya, menekankan sikap hati yang tidak ada ego atau kesombongan, ketundukan total dalam roh dan kebenaran. Dalam kitab Yohanes 4 ayat 24, Bapak Ibu, Alkitab mencatat di sana kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar ritual atau musik. Mencakup di sana ada doa keintiman, membangun karakter Kristus, dan hidup yang memuliakan Tuhan setiap saat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau dihidupi sungguh-sungguh, seorang worship leader atau seorang pemuji, ya Bapak Ibu, seorang penyembah adalah keintiman dengan Tuhan, adalah karakter yang terus diubahkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Nah, Ibu Bapak, sikap hati bukan hanya gerakan fisik, tapi sikap roh yang berserah total, penuh kasih dan penghargaan kepada Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran berdasarkan Yohanes 4:23-24. Penyembahan sejati tidak terbatas tempat, tetapi dari hati yang tulus sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang pujian, penyembahan, dan revival. Nah, salah satu bagian dalam kekristenan yang mendukung terjadinya kebangunan rohani adalah pujian dan penyembahan. Bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting untuk terjadinya revival. Bapak Ibu, kalau kita lihat KKR selalu diawali dengan pujian, penyembahan. Dan dilatih bagaimana menyembah yang benar, memuji yang benar. Ya, pujian dalam kebersamaan. Bapak Ibu, masuk proskuneo di Bandung itu betul-betul dikikis, dilatih betul seperti apa dia harus menyembah Tuhan, karakter dia seperti apa harus, karena semua dimulai dari karakter. Amin, Bapak Ibu. Ya, bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting untuk terjadinya revival. Yang pertama, sama-sama pujian dalam kebersamaan. Pujian dinaikkan oleh para penyanyi, peniup nafiri, dan seluruh umat secara bersama-sama. Revival selalu hadir ketika gereja bersatu
dalam penyembahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka saya bilang tadi, semua tim dalam pemuji, beribadah, terlibat semuanya, itu adalah imam. Jadi bukan hanya kami gembala ini imam. Sehingga kami bangga dengan itu. Tapi semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, tim musik, dengarkan baik, saudara adalah imam. Worship leader, singers, penari, semua yang terlibat di altar ini adalah imam. Itu sebabnya kau tidak boleh main-main tentang bagaimana kau menyembah Tuhan, bagaimana kau beribadah kepada Tuhan, bagaimana kau melakukan kepada Tuhan. Pujian dinaikkan oleh para penyanyi tadi, peniup nafiri, seluruh umat secara bersama-sama. Maka secara bersama juga mereka merasakan ada api, ada kemuliaan Allah, api Tuhan turun atas mereka. Bapak, Ibu, saudaraku, kita ada di sini bersatu dalam penyembahan. Fokus mereka hanya satu, adalah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengar Bapak Ibu jemaat yang datang beribadah, semua yang terlibat pelayanan, fokus kita satu, adalah bagaimana kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini secara bersama-sama. Haleluya. Antara pelayan semua dan jemaat semua harus bersatu. Tujuan bersama kita adalah meninggikan Tuhan. Ketika gereja bersatu dan meninggikan Tuhan dalam setiap ibadah mereka, maka ego dan agenda pribadi itu dilebur kembali. Saudara sekalian, itulah yang kita harus hidupi dalam ibadah kita. Menyanyi, memuji Tuhan, mohon maaf, itu berbeda dengan menyanyi lagu-lagu sekuler. Karena apa? Tujuan dari pujian kita ada, yaitu Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, yang maha mulia. Itu sebabnya para singers yang terlibat pelayanan di altar ini, jaga hidupmu. Kalau kau sudah berani, Anda saudara berani bernyanyi di sini, jaga sikap. Jangan lagi di luar kita heboh sambil minum tuak, nyanyi lagu-lagu yang apa, jangan. Mulai dari sekarang jaga diri. Amin. Sebab engkau adalah imam, dipakai imam dalam hal memuji Tuhan. Ya, ketika gereja meninggikan Tuhan, apa yang Yesus katakan dalam kitab Yohanes sebab 3 ya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Katakan amin. Katakan amin. Maka GBI lahir tahun 70. GBI masih tahun 70 lahir. Tapi jumlah jemaatnya itu di atas 3,5 juta. Dan bukan hanya di Indonesia saja. Pendeta GBI saja lebih dari 20.000. Pendeta GBI bukan 2.000, lebih dari 20.000. Dan sekarang GBI membuka pelayanan di negara-negara lain. Kenapa? Karena sedang dipakai Tuhan luar biasa. Dan ketika gereja dibuka dari nol, semua gereja Betel itu dibuka dari nol, tapi firman Tuhan digenapi. Amin. Asal semua jemaat pelayan Tuhan punya kesehatan, kesatuan, datang di gereja, buang ego, hancurkan ego, bahkan kepentingan pribadi, agenda pribadi dilebur. Tujuan kita hanya satu, meninggikan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan menarik jiwa-jiwa itu datang kepadaku.
Dan itu terjadi, dan sudah terjadi, dan akan terjadi melipat gandaan kalau kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan ini. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, datanglah beribadah dengan hati yang siap memuji. Datang di gereja, siapkan hatimu. Aku datang untuk meninggikan Tuhan. Aku datang untuk memuji Tuhan. Jadikan ibadah sebagai momen kesatuan, bukan perbedaan. Bukan menilai, tapi memuji. Siapkan hati. Amin. Saya mau kita memuji Tuhan harus lebih mengalir lagi, lebih rileks lagi. Jangan sampai sudah ada yang menari, dia bingung, lihat kanan, lihat kiri. Ada yang sudah larut dalam penyembahan, dia bingung sendiri. Saudara harus bisa menikmati ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Saya minta tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik bagaimana pujian dan penyembahan dapat menjadi bagian penting untuk terjadinya revival atau kebangunan rohani ini. Sama-sama, hadirat Allah disingkapkan. Ketika pujian dinaikkan, rumah Tuhan penuh oleh awan kemuliaan. Dalam perjanjian lama, hal ini menunjuk pada manifestasi hadirat Allah. Awan kemuliaan turun atas rumah Tuhan tersebut, karena di sana ada orang memuji dan menyembah. Bapak Ibu saudaraku, manifestasinya di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru manifestasinya pencurahan Roh Kudus. Ketika orang memuji menyembah Allah, maka ada Roh Kudus dicurahkan di tengah gereja itu, dan semua orang yang ada di sana sedang memuji menyembah Allah, mereka akan dilawat, dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian harus larut dalam penyembahan. Biarkan kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus mulai berkata-kata dengan bahasa roh, menyembah dengan bahasa roh. Para singers harus bisa menikmati mereka menyembah dengan bahasa roh. Worship leader, pemusik, semua dipenuhi Roh Kudus. Penari semuanya, jemaat semuanya. Dan itu adalah bukti bahwa api kemuliaan Tuhan ada. Awan kemuliaan Tuhan ada. Semua larut dalam hadirat Tuhan. Pujian sejati membuka ruang bagi Allah, menyatakan kemuliaannya. Revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Allah yang nyata. Hadirat Allah membuat manusia sadar akan kekudusannya dan kelemahan dirinya. Maka kita bilang, kita tersungkur di kaki Tuhan, kita mengaku, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Nah, orang-orang yang senang dan hidup dalam pujian penyembahan itu adalah orang-orang yang terus mengikis ego dalam dirinya. Karena dia akan terus disadarkan, kita ini sebenarnya nggak layak. Kita ini sebenarnya nggak layak. Tapi oleh anugerah Tuhan yang besar kita dilayakkan. Saudara sekalian, maka ego kita makin dikikis, keangkuhan, kesombongan kita. Kita makin sadar sungguh hidup ini adalah anugerah atau pemberian Allah. Haleluya. Bangun pujian yang murni, bukan performa. Berhenti dari aktivitas yang mengalihkan fokus saat menyembah. Apa itu? Mungkin handphone saudara, apapun itu.
Sekarang setiap kali kita masuk ke bait Allah, ke rumah Tuhan, hilangkan semua, hindari semua, sisihkan semua yang mengalihkan fokus kita menyembah Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa fokus dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Dan harus bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan setiap kali kita masuk ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sama saudara datang dan pulangnya. Harus ada sesuatu yang berbeda. Kita masuk di rumah Tuhan, kita betul-betul ketemu dengan Tuhan. Merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Maka terjadi pemulihan. Hidup kita dibaharui terus untuk hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, doa dan puasa bersama dengan cabang-cabang kemarin. Ya, kita dalam perjalanan menuju Tornagodang, salah satu cabang dari gereja kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita naik mobil Tayo-Tayo. Mobilnya Pak Simajuntak, Horas Amang Simajuntak. Puji Tuhan, dalam hati kita melihat kondisi dari luar. Bisakah mobil ini mendaki dengan penumpang yang sudah melebihi kapasitas? Ya, kursi tersedia ke berapa Mama Juntak? Untuk mobil itu 28, tapi penumpang 38. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita ibadah di sana. Sungguh saya merasakan lawatan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ini hampir spontanitas. Kegiatan kita kemarin itu hanya 1 minggu. Tuhan ingatkan saya, Tuhan berbicara di hati saya, lakukan ini. Sebelum semua dimulai pelayanan, saya telepon Gembala Jemaat Matio Tornagodang, mereka respon sekali. Saya minta pertama sekali kumpul di sini, tapi mereka bilang kami juga sangat merindukan pelayan-pelayan Tuhan dari induk pelayanan kami bergabung di daerah kami atau di gereja ini. Pendek cerita, kita ada di sana 38. Tambah yang di sana kemarin luar biasa, hampir 100 orang semua yang berdoa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya sungguh menikmati lawatan Tuhan yang hebat. Dan saya melihat anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita dilawat Tuhan. Dan kita percaya itu ada sebuah kebangkitan. Awal dari kebangkitan terjadi atas gereja kita di 2026. Api itu harus tetap kita nyalakan. Amin. Jangan sampai api itu padam. Harus tetap nyalakan. Sehingga dunia akan melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Tuhan nyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memuji menyembah Allah, hadirat Allah disingkapkan. Kemuliaan Allah turun. Hadirat Tuhan nyata, manifestasi terjadi. Maka itu yang membuat terjadi kegerakan rohani, terjadi kebangunan rohani. Saudara sekalian, yang ketiga sama-sama. 2, 3 ya, pelayanan dipersembahkan. Para imam tidak tahan berdiri untuk melayani karena hadirat Allah begitu kuat. Revival membuat pelayanan manusia tunduk pada otoritas ilahi. Sepintar apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekuat apapun engkau, ketika engkau menyembah Tuhan, larut dalam hadirat Tuhan, maka engkau diajar untuk tunduk pada otoritas ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang terjadi atas gereja. Dan ketika gereja menerapkan ini, gereja itu akan mengalami kemajuan yang pesat. Sehebat apapun, setinggi apapun sekolah, pendidikan dari anggota jemaat,
satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka sudah menyembah Tuhan, mereka akan selalu tunduk pada otoritas. Ibu-ibu, sepintar apapun yang kau mendatangkan berkat, uang, materi di rumah tanggamu, ketika engkau seorang pemuji dan penyembah, engkau akan diajari untuk tunduk dan taat pada otoritasmu. Otoritasmu adalah suamimu. Anak-anak, sepintar apapun engkau, orang tuamu hanya tamat SD dan sebagainya. Tapi ketika engkau betul-betul sudah menghidupi, engkau memuji dan menyembah Allah, maka engkau akan terus dibentuk memiliki karakter yang selalu tunduk pada otoritas. Itu orang tuamu. Jemaat, semua pelayan Tuhan, kita diajar untuk tunduk pada otoritas ilahi. Itu sebabnya fokus pelayanan bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi sukacita, bukan beban. Kita baca dulu ini kalimat ini. Ketika hadirat Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi, siapa yang pelayanan di sini menganggap pelayanan itu beban? Berat kali pelayanan ini, susah kali pelayanan. Itu berarti kau belum dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kalau engkau dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka dalam hatimu pelayanan ini bukan beban, tapi suatu kehormatan. Amin. Ingatkan dulu kiri kanan, pelayanan bukan beban, tapi suatu kehormatan. Haleluya. Bapak-bapak yang ikut melayani, jangan anggap itu beban. Bayangkan siapa kita ini, siapa saya, siapa saudara, tapi Tuhan berkenan memakai saudara. Itu sebabnya timbul lagu itu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kalian yang sudah terlibat pelayanan tahun-tahun yang lalu, tahun 2025, jangan pernah berhenti melayani. Saya ingatkan saudara, ingat bahwa melayani itu ada sebuah kehormatan dari Tuhan. Tujuan supaya ada regenerasi, tapi tetap harus melayani Tuhan. Karena itu sebuah kehormatan dari Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Intinya tadi coba lihat, mengingatkan tentang kebaikan Tuhan. Itu yang kita baca tadi. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saya mau tanya di antara kita, adakah kita berani berkata bahwa Tuhan tidak baik? 2025 Tuhan itu kayaknya kurang baik sama aku, atau nggak baik sama-sama kami. Saya mau bilang, kebaikan Tuhan tidak perlu kita pertanyakan. Saudara sekalian, itu sebabnya inti dari pujian penyembahan itu adalah pengagungan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau menangis, mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sampai detik ini ku melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupku, keluargaku, anak-anakku. Semua terjaga, semua terpelihara, bukan karena kuat dan gagahku, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Kalaupun kami diizinkan menghadapi persoalan, menghadapi tantangan,
Tapi kami diberi kekuatan melewati semua itu. Sampai kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Tepuk tangannya jangan hanya Opu Joy saja. Bapak Ibu, ketika orang tahu berterima kasih sama Tuhan, karena mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan akan limpahkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya wujudkan cintamu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, dengan engkau memberi dirimu melayani Tuhan. Kemarin saya bilang di ibadah doa, lihat anak-anak muda, opung-opungi, mulai sejak mereka lahir baru di GBI, mereka konsisten, mereka komitmen, apapun yang terjadi aku harus tetap melayani Tuhan. Mengangkat tangan bagi Tuhan tidak sulit bagi mereka. Melompat tidak sulit walau usia mereka sebenarnya sudah lanjut usia, rematik atau apalah namanya, tidak menjadi menghalang bagi mereka. Mereka bilang, aduh asam uratku naik, kalianlah pelayanan. Kita perlu teladani orang-orang yang bersemangat melayani Tuhan. Contoh orang-orang melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, anak-anak muda contoh, selalu setia datang berdoa. Ibadah FA selalu datang. Bahkan ibadah-ibadah yang lain apabila ada selalu hadir. Sebenarnya fisik Opu Joy, kalau naik kendaraan mudah mabuk, tapi itu pun dilawannya demi berdoa bersama. Opu Joy bilang, saya tidak puasa Pak Gembala karena memang asam lambungku. Gak apa-apa. Yang jelas ada kerinduan datang berdoa. Haleluya. Saudaraku, jemaat Tuhan, mari, ini waktunya. Jadikan setiap pelayanan sebagai persembahan yang terbaik bagi Allah. Ingat, jangan asal-asalan. Itu sebabnya saya tidak suka sejak saya tahu pelayanan. Saya belajar memberi yang terbaik, Bapak Ibu. Saya tidak mau asal-asalan, udahlah enggak. Tapi yang terbaik. Menyanyi pun, walau suaraku sudah habis, sudah parau, saya nggak bilang udahlah nggak usah nyanyi. Saya akan terus bernyanyi. Karena saya tahu semua adalah bersumber dari Tuhan. Penari berikan yang terbaik tarianmu. Pemusik berikan yang terbaik. Worship leader, para singer, aser, siapapun, pengkhotbah, kasih yang terbaik. Dengan satu prinsip. Supaya kita bisa kasih yang terbaik. Hari ini aku dipakai worship leader. Mungkin besok nggak ada kesempatan lagi. Karena kita tidak tahu waktu. Hari ini aku dipakai singers di gereja. Aku harus kasih yang terbaik. Jangan-jangan besok aku tidak bisa lagi berdiri di situ menjadi singer karena waktu Tuhan. Penari pun harus begitu. Pengkhotbah pun harus begitu, Bapak Ibu. Jangan-jangan besok aku tak ada lagi kesempatan khotbah karena aku sudah dijemput sama Tuhan. Selagi masih ada waktu berarti aku harus kasih yang terbaik. Jemaat pun begitu. Aku harus kasih yang terbaik dalam ibadahku kepada Tuhan. Jangan-jangan besok aku tidak lagi bisa ibadah karena aku sudah dijemput sama Tuhan. Kan gak tahu kita kapan waktu kita. Dalam hitungan detik bisa orang, wah, saya di hari do, sodia do nemo, namar gabus do, nakaning do pepaju pangau, matemu, wadomu, bisakah? Jadi jemaat kasih yang terbaik. Tepat waktu datang. Jangan sunat waktumu beribadah. Sebelum jam 10 kita sudah ada di sini. Sebelum menerima doa berkat jangan pulang. Melojongi mengaluba pesta. Makarwani. Mengaluba arisan apa. Terima dulu berkat Tuhan. Asa sempurna ibadahmu dicoloni Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Jadikan setiap pelayanan, jadikan setiap ibadah sebagai persembahan terbaik bagi Allah. Layani dengan motivasi penyembahan, bukan pengakuan. Motivasi penyembahan tadi di situ merendahkan diri, mengkikis ego, keakuan kita, siapapun kita. Hari ini kita percaya, ketika kita tingkatkan terus penyembahan kita pada Tuhan, itu sebabnya anak-anak Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, mari semua larut dalam hadirat Tuhan, nikmati indahnya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu.